Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali dengan penuh sukacita, dengan pengharapan, dengan suatu keyakinan bahwa Allah tetap menjaga, memelihara, menuntun kita sekalian. Mengarungi hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai bekal penuntun pembimbing, sehingga hidup ini terarah semata-mata kepada Allah. Mari berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kami rindu disapa sabda-Mu. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih artos, edisi Jumat 12 November 2021, bacaan kita dari kitab pertama Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 21. Pertama Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 21. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang masak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkata ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Demikianlah sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tinjauan 1 Samuel berbicara soal suku-suku Israel bersatu di bawah bentuk pemerintahan kerajaan. Saul gagal sebagai raja pertama. Perikop bacaan kita berbicara keluarga bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga adalah salah satu lembaga yang diberikan Tuhan dalam dunia ini. Maka seharusnya keluarga itu memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya orang tua mengarahkan anak-anaknya agar hidup takut akan Tuhan? Dalam bacaan hari ini kita membandingkan 2 keluarga, yaitu keluarga Imam Eli dan keluarga Hana. Eli dan imam yang berhasil memerintah sebagai hakim di Israel selama 40 tahun. Ia menurunkan jabatannya kepada kedua anaknya, yakni Hofni dan Finehas. Namun ia tidak mampu mempersiapkan kerohanian mereka untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Dengan status sebagai imam, kedua anak itu disebut sebagai orang-orang dursila yang tidak menghormati Tuhan, bahkan memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka begitu tamak dan rakus, sehingga lemak yang seharusnya merupakan kurban untuk Tuhan pun dijarah. Hal memalukan lainnya adalah moral mereka yang begitu rendah. Imam Eli sendiri tidak memiliki ketegasan dan mendidik anak-anaknya. Ini terlihat dari sikapnya yang hanya memberi nasihat tanpa adanya tindakan untuk mendisiplinkan mereka. Padahal anak-anaknya begitu keji dan akan membinasakan mereka. Bagaimana dengan keluarga Hana? Hana beriman kepada Tuhan, yang menggantungkan hidup dan pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah Samuel anaknya diserahkan ke rumah Tuhan, setiap tahun ibunya membuat baju efod baginya dari kain lenan. Keluarga Elkana pun makin diberkati Tuhan. Kehidupan Samuel juga terlihat kontras bila dibandingkan dengan anak-anak Eli. Samuel kecil semakin disukai baik oleh Tuhan maupun manusia. Bapak Ibu saudara yang sama-sama dikasihi Allah, belajar dari kedua keluarga di atas. Bangunlah keluarga kita di atas kebenaran firman Tuhan. Bila kita adalah orang tua, didiklah anak-anak kita untuk menghormati Tuhan. Dan jangan lupa untuk menegur dan mendisiplinkan anak-anak kita bila mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, saat ini kembali kami menghampiri kekudusan. Saat ini kembali kami engkau perlihatkan dua sosok keluarga dalam proses pembinaan, dalam proses pendidikan kerohanian anak-anak. Jabatan tidak otomatis menjamin kontinuitas, keberlanjutan. Namun yang menentukan adalah kepedulian, perhatian, dan kedisiplinan. Sosok keluarga Imam Eli dan sosok keluarga Elkana. Kiranya lewat kedua pola pendidikan ini, kami pun diberi hikmat, diberi kemampuan untuk membimbing, mengarahkan akan anak-anak yang Allah anugerahkan, sehingga anak-anak kami tetap berjalan pada rel yang Allah perkenankan, yang Allah telah siapkan, sehingga generasi-generasi kami selanjutnya senantiasa takut pada Allah dan berharap hanya kepadamu. Dalam pendidikan mereka, dalam kerja mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pertumbuhan mereka, kami mohon Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan pelengkapi. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus tetap menuntun dan membimbing, sehingga anak-anak kami tetap terpeliharakan, dan anak-anak kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan pula perkenankan sendiri, agar firman kebenaran hari demi hari akan terwartakan dan diwartakan dimanapun dan kapanpun. Tuhan Bapa di surga berkati keluarga masing-masing atau jemaat Tuhan, keluarga masing-masing keluarga, keluarga masing-masing dalam kerukunan, dan juga dengan masyarakat, sehingga lewat lembaga-lembaga yang Allah bentuk ini akan terpancar sinar kasih-Mu. Pimpinkan Tuhan sepanjang dan sejauh hari ini, dalam aktivitas kami, dalam keberadaan kami. Bahkan kaum keluarga yang terjadwal ibadah pada hari ini, siapkan mereka dan siapkan para pelayan untuk ibadah pada hari ini. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami dengarkan dari Tuhan, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Jumat 12 November 2021. Keluarga bagi kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera,
tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling memedulikan. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.